Pemirsa terdakwa pembacok siswa SMK Bina Warga Bogor, Jawa Barat yang mengakibatkan korban tewas seketika divonis 9 tahun penjara. Putusan hakim memantik tangis histeris keluarga yang tidak terima akan hukuman tersebut, pemirsa. Halo guys, selamat datang di channel Febitalio. Akhir-akhir ini kita sangat booming dengan berita pembacokan salah satu siswa di daerah Bogor. Kejadian ini terjadi di hari Jumat 10 Maret 2023. Korban pembacokan ini bernama Arya, salah satu siswa yang sekolah di daerah Bogor. Sebelum kronologis kejadian Arya ini dibacok, kejadian ini bermula dari tantangan salah satu siswa kepada 3 pelaku yang memberikan tantangan kepada 3 siswa tersebut melalui Instagram. Karena 3 pelaku ini merasa tertantang dari tantangan yang diberikan oleh siswa tersebut, akhirnya ketiga pelaku ini memutuskan untuk memenuhi tantangan tersebut. Saat sampai lokasi, ketiga pelaku ini tidak menemukan orang yang menantang mereka. Karena sudah kepalang tanggung, akhirnya ketiga pelaku ini memutuskan untuk mencari target yang lain, yaitu siswa yang berasal dari sekolah yang menantang mereka, agar mereka membuktikan bahwa mereka lah yang berkuasa di daerah tersebut, agar mereka ditakuti. Setelah menemukan targetnya, akhirnya ketiga pelaku ini mengeksekusi targetnya. Alangkah sialnya, target yang mereka eksekusi adalah Arya, yang tidak tahu akar permasalahannya tersebut, yang tiba-tiba menjadi korban pembacokan. Bermula Arya ingin balik ke rumahnya pulang sekolah. Saat sampai di lampu merah area Bogor, tiba-tiba 3 pelaku ini mengendarai sepeda motor lewat di depan Arya dan membacok Arya menggunakan senjata tajam. Saat itu Arya mengalami luka sobek di pipi, di leher yang mengakibatkan Arya meregang nyawa. Setelah mengetahui korban yang mereka bacok ini meninggal dunia dan mereka ditetapkan sebagai tersangka, yaitu pelaku utama yang berinisial ASR. ASR ini mengetahui kalau dia sudah jadi buronan polisi akibat dari tindakannya membacok siswa yang tidak bersalah. Setelah mengetahui dia sebagai buronan, akhirnya ASR ini memutuskan untuk melarikan diri ke luar kota. Awalnya ASR ini melarikan diri ke Bogor Kota, Cianjur, Jakarta, dan terakhir di Yogyakarta. Setelah pelarian cukup lama, akhirnya pihak kepolisian menangkap ASR. ASR ditangkap di Yogyakarta di salah satu warung. Warung sebagai tempat bekerja ASR untuk memenuhi kebutuhannya saat pelarian diri. Setelah mengetahui ASR ditangkap, pihak keluarga sangat emosi. Seakan mereka ingin melampiaskan emosinya kepada pelaku. Ingin membalaskan apa yang dilakukan oleh pelaku terhadap keluarga mereka, yang mengakibatkan mereka kehilangan keluarga mereka. Setelah ASR ditangkap, akhirnya sidang pertama dilakukan. Sidang pertama dilakukan pada tanggal 6 Juni tahun 2023. Sidang pertama ini menetapkan ASR hukuman 7 tahun 6 bulan. Seakan keputusan hakim ini di sidang pertama ini tidak memuaskan pihak keluarga, dari tuntutan dakwaan 15 tahun, akhirnya sidang ini diundur untuk sidang kedua. Sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2023. Sidang kedua ini dilaksanakan di Anak Pengadilan Daerah Bogor. Di sidang kedua ini, majelis hakim memutuskan hukuman 9 tahun kepada ASR serta 1 tahun latihan kerja. Mendengar keputusan hasil sidang kedua ini, keluarga dari pihak korban benar-benar kecewa. Orang tuanya langsung histeris. Seakan tidak percaya, nyawa anaknya yang hilang hanya dibalas dengan hukuman 9 tahun. Semua keluarganya menangis histeris di waktu itu. Setelah sidang kedua ini dilaksanakan, ASR langsung diamankan agar tidak terjadi kericuhan di lokasi tersebut. Setelah ASR diamankan, ibu dari ASR ini mendatangi pihak keluarga. Seakan ibu ini meminta maaf dengan penyesalan yang sangat besar
yang diakibatkan dari anaknya menghilangkan nyawa dari keluarga tersebut. Tapi apalah daya, nyawa sudah hilang dari badannya. Maaf pun tidak akan cukup untuk mengembalikan nyawa dari anak mereka. Keluarga mereka sangat murka kepada ibu tersebut. Seakan mereka benar-benar marah apa yang telah dilakukan oleh ASR terhadap anak mereka. Harapan keluarga, nyawa dibalas dengan nyawa. Tapi apalah daya, majelis hakim hanya memutuskan hukuman 9 tahun kepada terdakwa. Karena terdakwa ini tergolong anak usia di bawah umur. Dari berita tersebut kita dapat mengetahui betapa mirisnya anak muda zaman sekarang. Mereka ingin mendapatkan pengakuan terhadap dirinya bukan dari prestasi, melainkan dari hal-hal yang merugikan. Baik dari tawuran, perkelahian, atau penyerangan secara tidak langsung. Tanpa sebab akibat hanya untuk mendapatkan pengakuan terhadap dirinya. Semoga anak-anak muda di Indonesia ini memiliki pikiran yang logis, yang baik untuk memajukan negeri ini. Bukan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan. Untuk almarhum, semoga almarhum ditempatkan di sisi Allah yang Maha Kuasa. Sedangkan untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan kesabaran dan ketabahan dari kehilangan keluarga mereka. Oke guys, sekian dari berita dari Vibitalio hari ini. Jangan lupa untuk tunggu berita atau cerita selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Karena bantuan subscribe, like, dan komen dari kalian membuat kita bersemangat bikin cerita dan berita yang akan kalian nikmati. See you guys!